Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan langkah-langkah dari pemeriksaan fisis sistem kardiovaskular. Sebelum memulai pemeriksaan fisis, kita terlebih dahulu harus menginformasikan kepada pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan, ketidaknyamanan yang dapat terjadi saat melakukan tindakan, tujuan dan manfaatnya, serta kita meminta informed consent dari pasien. Jadi baik Pak, selamat sore. Jadi setelah menerima sejumlah informasi dari Bapak, selanjutnya saya akan melakukan beberapa pemeriksaan fisis untuk membantu saya dalam menilai kondisi fisik Bapak. Tujuan dari pemeriksaan fisis ini penting karena dapat membantu saya dalam memantau ataupun menilai kondisi fisik dari Bapak berdasarkan hasil dari informasi yang telah Bapak berikan. Kemudian perlu saya ingatkan juga sebelumnya bahwa pemeriksaan fisik ini akan menimbulkan beberapa ketidaknyamanan. Namun saya akan berusaha untuk meminimalisir ketidaknyamanan yang dapat terjadi saat pemeriksaan fisik nanti. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik. Bapak silakan menanggalkan pakaian bajunya dan silakan bersandar di tempat tidur. Nah, setelah itu kita lakukan sanitasi tangan terlebih dahulu untuk keselamatan pasien dan keselamatan pemeriksa. Nah, seperti sebelumnya, langkah-langkah sanitasi tangan, kita basuh tangan terlebih dahulu dengan air, kemudian kita mengambil sabun, lalu kita mulai pertama-tama dengan menggosokkan kedua telapak tangan dengan gerakan sirkular, kemudian selanjutnya kita gosokkan sela-sela jari kedua tangan secara bergantian kiri dan kanan. Setelah itu kita kemudian gosokkan kembali sela-sela jari kedua tangan. Kemudian selanjutnya kita membersihkan jari-jari kedua tangan dengan saling mengepalkannya, kemudian menggosokkannya. Kita lakukan secara bergantian. Setelah itu kita gosokkan daerah dari ibu jari kedua tangan secara bergantian dengan gerakan sirkular. Kemudian kita membersihkan ujung-ujung dan kuku dari jari tiap tangan pada telapak tangan satunya dengan gerakan sirkular. Kita lakukan secara bergantian. Dan terakhir kita gosokkan daerah pergelangan kedua tangan secara bergantian dengan gerakan sirkular. Setelah itu kita membasuh kembali dan siap untuk melakukan pemeriksaan fisik. Selanjutnya, setelah meminta informed consent dari pasien, kemudian kita meminta pasien untuk menanggalkan pakaian atasnya, kemudian bersandar. Lalu setelah kita melakukan sanitasi tangan, kita akan memulai pemeriksaan fisik yang diawali dengan inspeksi. Untuk inspeksi, terlebih dahulu kita lakukan inspeksi secara keseluruhan pada dinding toraks pasien. Kita temukan jika mungkin ada tanda-tanda deformitas yang simetris ataupun asimetris. Beberapa deformitas yang abnormal pada dinding toraks yaitu pectus excavatum dan pectus carinatum. Kemudian selanjutnya kita lakukan inspeksi untuk menemukan jika ada mungkin tanda-tanda ictus cordis atau pulsasi pada jantung ataupun pembuluh darah di sekitarnya. Ictus cordis yang paling mudah ditemukan adalah pada apex cordis pasien yang secara normal terletak pada ruang interkostal 5 di segaris dengan linea mid clavicularis sinistra. Diameter pulsasi tersebut dapat mencapai hingga 2 cm dengan punktum maksimumnya terdapat di tengah daerah pulsasi tersebut. Kemudian dapat juga kita temukan ictus cordis pada daerah lain, misalnya pada ruang interkostal 3 di linea parasternalis sinistra, di mana kita dapat menemukan adanya jika pada kondisi patologis bisa saja terdapat pulsasi yang berlebihan yang disebabkan oleh dilatasi dari arteri pulmonalis. Kemudian kondisi patologis lainnya dapat kita temukan pada daerah suprasternal, dapat kita temukan pulsasi yang disebabkan oleh denyut berlebihan dari aorta. Kemudian setelah melakukan inspeksi, kita dapat beralih ke
palpasi. Untuk palpasi dapat kita lakukan untuk mencari palpasi menemukan pulsasi dapat kita lakukan dengan ujung-ujung jari. Dapat menggunakan 2 hingga 3 jari. Kemudian kita lakukan palpasi pada daerah tertentu seperti pada ictus cordis dari apex cordis pasien. Kita lakukan palpasi untuk menentukan pulsasinya terlebih dahulu. Kita menentukan apakah pulsasi dari ictus cordis tersebut normal frekuensinya, regularitasnya, serta amplitudenya. Setelah itu dapat juga kita lakukan palpasi pada daerah di interkostal 3-4-5 untuk menemukan jika ada tanda-tanda dari hipertrofi dari ventrikel kanan pasien. Dapat kita lakukan juga palpasi dengan menggunakan ujung jari 2 hingga 3 jari. Kemudian jenis palpasi lain yang dapat kita lakukan adalah untuk menemukan jika mungkin secara patologis adanya tanda-tanda trill yang dapat kita temukan dengan menggunakan daerah palmar ini. Kemudian tanda-tanda lain yaitu heave atau lifting yang sensasi seperti terangkat yang dapat kita temukan pada kondisi patologis. Kita lakukan juga pada apex cordis pasien. Yang secara patologis dapat kita temukan tanda-tanda trill ataupun tanda-tanda heave atau lifting. Setelah itu kita beralih ke perkusi. Perkusi kita lakukan untuk menentukan batas kanan, atas, dan kiri jantung. Untuk batas atas jantung dapat kita mulai dari dengan meletakkan terlebih dahulu jari pet di ruang interkostal 5 di sebelah dekstra. Kemudian dari kanan ke kiri kita lakukan perkusi hingga menemukan perubahan dari suara sonor ke redup untuk menemukan batas jantung kanan pasien. Kemudian untuk menentukan batas jantung atas dapat kita mulai dari interkostal 1 di linea sternalis dekstra. Kemudian kita lakukan palpasi dari atas ke bawah dengan posisi jari pet paralel atau sejajar dengan tulang sternum pasien. Kita lakukan palpasi hingga menemukan perubahan dari suara dari sonor ke redup untuk menemukan batas jantung atas pasien. Kemudian untuk batas jantung kiri pasien secara normal sama dengan lokasi ditemukannya ictus cordis pada apex cordis pasien. Setelah itu kita beralih ke auskultasi. Untuk auskultasi terdapat 4 lokasi secara umum yang dapat kita lakukan auskultasi dengan menggunakan diafragma atau membran stetoskop dengan menggunakan corong stetoskop yang digunakan untuk menemukan suara patologis yang berfrekuensi rendah, sedangkan diafragma atau membrannya untuk suara yang berfrekuensi tinggi. Lalu untuk 4 lokasi umum tersebut, yang pertama untuk menentukan pulsasi dari suara dari katup aorta. Suara dari katup aorta pasien kita lakukan di linea sternalis dekstra pasien pada ruang interkostal 2 ataupun ruang interkostal 3. Kemudian kita tentukan apakah mungkin terdapat suara tambahan yang abnormal seperti misalnya suara pericardial friction ataupun misalnya suara opening yang abnormal. Kemudian suara katup yang selanjutnya yang dapat kita auskultasikan adalah suara katup pulmonal yang dapat ditemukan pada ruang interkostal 2 atau ruang interkostal 3 pada linea sternalis sinistra. Setelah itu
katup lain yang suaranya dapat kita auskultasikan yaitu pada katup trikuspid yang terdapat pada linea pars sternalis sinistra di ruang interkostal 4, di sekitar ruang interkostal 4. Setelah itu untuk suara katup yang terakhir, yaitu pada suara dari katup mitral atau katup bikuspid pasien, dapat kita temukan pada daerah ditemukannya ictus cordis, yaitu pada linea midclavicularis sinistra di ruang interkostal 5. Kemudian yang perlu diingat juga selama melakukan auskultasi, pada kondisi tertentu kita dapat meminta pasien untuk melakukannya sambil bernapas normal, ataupun juga dapat kita lakukan sambil meminta pasien duduk tegak, ataupun juga dapat sambil meminta pasien pada posisi left lateral decubitus, atau pasien berada pada posisi berbalik ke kiri, ya seperti ini. Setelah itu kita akan beralih sedikit ke pemeriksaan fisis vaskular pasien. Akan berbalik kembali untuk pemeriksaan fisis vaskular pada pasien dapat kita lakukan. Yang pertama, kita meminta kita inspeksi terlebih dahulu pada tangan pasien, jika mungkin, apalagi khususnya pada ujung-ujung jari pasien, apakah mungkin terdapat tanda-tanda cyanosis. Baik Pak, tangan kirinya Pak. Nah, kemudian yang dapat kita temukan lagi pada inspeksi, jika mungkin terdapat Janeway lesion pada ujung jari dari regio volar tangan pasien di sebelah kanan dan kiri kita lakukan inspeksi. Kemudian pada kuku pasien secara patologis dapat kita temukan misalnya splinter hemorrhagis. Kemudian setelah itu untuk palpasi dapat kita lakukan untuk memeriksa suhu dari kulit lengan pasien. Bapak tolong teman-temannya. Kemudian dengan menggunakan regiodorsum manus kita lakukan palpasi untuk menemukan apakah ada abnormalitas suhu yang tidak simetris. Kemudian pemeriksaan fisis vaskular lainnya yang dapat kita lakukan yaitu pada kita lakukan penekanan pada vena jugularis pasien. Nah, kita pertama-tama meminta pasien untuk berbalik ke kanan atau ke kiri. Bapak tolong berbalik ke kiri. Menengokkan lehernya ke kiri. Kemudian sandal Pak. Kemudian kita menemukan terlebih dahulu vena jugularis pasien. Kemudian kita lakukan penekanan pada angulus mandibula pasien. Lalu kita melihat kondisi dari kolapsnya dari vena jugularis pasien. Lalu kita bandingkan dengan kiri kanan terhadap jaraknya terhadap manubrium sterni pasien. Kemudian yang lain dapat kita lakukan pemeriksaan fisis pada daerah tungkai bawah pasien. Untuk daerah tungkai bawah pasien kita lakukan inspeksi terlebih dahulu dan palpasi untuk menemukan jika mungkin terdapat ada tanda-tanda edema pretidial ataupun edema pada dorsum pedis pasien. Kemudian dapat kita lakukan juga palpasi untuk ekstremitas atas pasien. Dapat kita lakukan palpasi pada arteri radialis pasien yang dapat kita lakukan dengan 2 hingga 3 ujung jari. Kemudian kita tentukan frekuensi, regularitas, dan amplitudo dari pulsasi arteri radialis pasien. Kita bandingkan kanan dan kiri. Yang perlu kita perhatikan saat membandingkan pulsasi arteri radialis kanan dan kiri adalah jika misalnya
terdapat frekuensi, regularitas ataupun amplitudo yang asimetris yang biasanya terdapat pada coartatio aorta. Kemudian kita juga dapat lakukan pemeriksaan dengan inspeksi dan palpasi pada dengan melakukan palpasi pada arteri brachialis pasien. Kita periksa kembali frekuensi, regularitas, dan amplitudonya. Kita bandingkan kanan dan kiri. Nah, dengan langkah berikut maka pemeriksaan fisis untuk sistem kardiovaskular telah selesai. Setelah itu kita memberitahukan pasien mengenai hasil dari pemeriksaan fisis, kita mengucapkan terima kasih, lalu kita melakukan kembali sanitasi tangan. Setelah melakukan sejumlah pemeriksaan fisis tadi, setelah itu kita mengucapkan terima kasih kepada pasien atas kesediaannya mengikuti pemeriksaan fisis, dan kita memberitahukan pasien mengenai hasil dari pemeriksaan fisis tersebut. Setelah itu kita lakukan kembali sanitasi tangan. Baik Pak, terima kasih atas kesediaan Bapak mengikuti pemeriksaan fisis tadi. Nah, berdasarkan hasil dari pemeriksaan fisis tersebut, saya menemukan bahwa tanda-tanda dari pemeriksaan fisis tadi, kondisi jantung dan kondisi fisik Bapak normal, dan kembali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak. Setelah itu kita melakukan sanitasi tangan. Seperti sebelumnya, kita basuh terlebih dahulu, mengambil sabun, kemudian kita menggosokkan kedua telapak tangan, lalu kita gosokkan punggung tiap tangan dengan telapak tangan lainnya secara bergantian. Setelah itu kita gosokkan sela jari kedua tangan, lalu kita bersihkan jari-jari tangan dengan jari-jari kedua tangan dengan saling mengepalkannya, lalu kita gosokkan. Setelah itu kita bersihkan daerah ibu jari dengan menggunakan jari, dengan menggosoknya menggunakan tangan satunya. Kita lakukan secara bergantian dengan gerakan sirkular. Setelah itu kita bersihkan ujung kuku dan jari tangan dengan gerakan sirkular pada telapak tangan satunya secara bergantian. Setelah itu kita bersihkan daerah pergelangan tangan dengan menggosokkannya dengan tangan satunya dengan menggerakkan sirkular. Kita lakukan secara bergantian. Setelah itu kita basuh kembali dan seluruh langkah-langkah pemeriksaan fisis selesai.